Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, salam atas nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Akron Aklesia, saya Mutia Gefira sebagai pembicara satu, dan rekan saya Muhammad Azkia Zahiri sebagai pembicara kedua, dan Husnul Khatimah sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, yang arif dan bijaksana. Dalam mosi perdebatan kita kali ini adalah membahas tentang pelanggaran perkawinan beda agama pasca diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. Demikian isu yang melatar belakangi diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, yakni banyaknya pernikahan beda agama yang terjadi pada tahun 2022, menjadi perbincangan hangat oleh berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, para pemuka agama, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, adapun gagasan utama diterbitkannya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023, yakni berisikan tentang larangan terhadap pengadilan negeri dalam pemberian izin permohonan percatatan perkawinan antar agama. Oleh karenanya, pelanggaran ini merupakan suatu bentuk diskriminatif yang berlawanan dengan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pasal 16 ayat 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan juga pasal 2 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui juga bahwasannya landasan hukum yang mendukung pelarangan perkawinan beda agama, yakni Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pun terdapat pula pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68 garis miring peraturan perundang-undangan strip 12 garis miring 2014 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum nasional. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui juga hukum di Indonesia memiliki sifat yang monogami berdasarkan agama, yang berarti negara melindungi dan menjaga tatanan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karenanya, alasan mengapa sosial budaya melarang perkawinan beda agama, yakni bahwa pernikahan adalah institusi yang diakui oleh agama, bukan hanya oleh negara. Oleh karenanya, prinsip terhadap pelanggaran perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik internal dalam keluarga. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui juga pada pelanggaran ini juga dapat memicu ketidakstabilan sosial terhadap masyarakat. Pun oleh karena itu, dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 diharapkan dapat mencegah perpecahan pada masyarakat. Perlu diketahui bersama bahwa pentingnya dalam sebuah keluarga untuk tetap menjalin hubungan yang tentram dan bahagia. Terkait gagasan argumentasi selanjutnya dapat ditunjukkan oleh pembicara kedua kami dan pembicara ketiga. Posisi pro, kami sangat menyetujui pernyataan pada SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang pelarangan pernikahan beda agama. Memang benar, seiring berkembangnya suatu zaman, sering diartikan dengan harus berkembangnya pemikiran manusia. Namun poin yang ditekankan pada pernyataan ini adalah perkembangan dan bukan penyimpangan. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, jika hak asasi yang dibela pada pernikahan beda agama, muncul pertanyaan, di mana letak keabsolutan sebuah hukum yang telah tertera pada Undang-Undang Pernikahan? Mari kita lihat dalam paparan argumentasi kami, yang mana kami menyetujui mosi perdebatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Azkia Zahiri dari tim Akron Aklesia selaku pembicara kedua dari tim pro, yang mana akan membangun kembali argumentasi yang telah dikemukakan pembicara pertama kami. Sering kita temui pernyataan bahwa pelarangan pernikahan beda agama itu melanggar hak asasi manusia, di mana terkekangnya seorang individu terhadap haknya untuk menikah, memiliki pasangan, dan menyambung garis keturunan. Jika kita berbicara mengenai HAM, tentu tak akan lepas dengan hak seorang individu untuk menikah, juga legalitas perkawinan itu sendiri. Bahwasannya tiap-tiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dengan ketentuan dan syarat yang mana tidak melanggar norma etika dan moral. Namun perlu diketahui bersama, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, hak asasi manusia juga memiliki batasan dan tidak bertentangan dengan moral nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum bagi masyarakat demokratis. Sudah jelas pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal.
tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangkaian menghormati hak asasi manusia orang lain. Dewan Juri yang kami hormati, dengan diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini memiliki tujuan agar kedepannya masalah perkawinan beda agama tidak terjadi lagi, sehingga masyarakat dari berbagai latar agama yang berbeda dapat merasa tenang dan pelaksanaan toleransi beragama di Indonesia dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Perlu diketahui bersama bahwa keberlakuan aturan tersebut berdasarkan instruksi dari Presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai perkawinan beda agama. Dalam pasal 40 dan 44 KHI diperjelas bahwa perkawinan antar seorang yang beragama Islam dengan non-Islam tidak sah. Indonesia adalah negara demokratis. Dan jangan lupa, Indonesia bukan negara liberal yang berpusat pada aturan suatu agama tertentu saja. Pancasila dasar negara menjadi pedoman bagi masyarakat. Tertulis pada sila nomor 1 menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah negara yang mengakui eksistensi aturan Tuhan. Indonesia memiliki keberagaman agama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Namun dari itu, tidak ada satupun dalil atau aturan hukum yang membolehkan adanya pernikahan beda agama. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 ini telah sejalan dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maka dari itu, berpegang teguh pada asas lex specialis derogat legi generali dengan tegas, lugas, dan jelas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dorniun alikuando leges, nunquo moriuntur. Hukum terkadang tidur, tapi hukum tidak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah sebagai pembicara ketiga dari tim Akron Eklesia yang akan menjelaskan dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif dalam standing possession pro. Dengan ini menyatakan tegas, jelas, dan lugas menyepakati mosi perdebatan kali ini, yakni pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi saya menegaskan bahwasanya kami sangat sepakat terhadap pelarangan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya SEMA nomor 2 tahun 2023 sebagaimana yang telah dijelaskan dengan apik oleh pembicara pertama dan pembicara kedua. Dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sebenarnya Indonesia telah mengatur bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya semua agama melarang pelaksanaan perkawinan beda agama untuk menghindari kemurtadan atau mempertahankan keyakinannya masing-masing. Dewan Juri yang budiman, perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi kontroversial bagi masyarakat dalam konteks sosiologis. Polemik ini timbul akibat ketidakjelasan status hukum yang terdapat pada landasan yuridis. Ketidakjelasan ini dianalisis dari perspektif hukum positif dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan peran agama dalam menentukan sahnya perkawinan. Akibatnya, praktik perkawinan antara keyakinan atau kepercayaan agama yang berbeda tidak dapat mengabaikan ketentuan yang diatur oleh hukum agama bagi pasangan yang terlibat. Dewan Juri yang terhormat, pada tanggal 17 Juli 2023 diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. SEMA tersebut melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dengan dalil pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk mempertegas kebiasaan hukum yang terjadi di lapangan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk ditujukan pada para hakim pengadilan di bawah kewenangannya. Surat edaran ini ditujukan untuk memberi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Petunjuknya yaitu perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dengan dalil pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, pengadilan tidak mengabulkan
pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuan dari Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran tersebut adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum. Dewan juri yang kami hormati, dari pemaparan argumentasi yang telah kami sampaikan, kami tarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dalam masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai argumen yang mendasari penolakan terhadapnya. Entah itu penolakan yang didasari perspektif agama, sosial, dan budaya. Beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Perspektif agama. Banyak tokoh agama yang berpendapat bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada kesamaan iman untuk menjaga kohesi dalam praktik ibadah dan nilai-nilai moral. Pernikahan beda agama dianggap dapat menyebabkan konflik dalam praktik keagamaan dan kebingungan di dalam keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Baha Abu Cahyo. Yang kedua, aspek sosial. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antar agama sering menghadapi tantangan dalam komunikasi dan pengasuhan anak. Profesor Asma Barwas menekankan bahwa anak-anak pernikahan beda agama mungkin mengalami keraguan identitas dan kesulitan memahami dua set nilai yang berbeda, yang dapat berakibat pada masalah emosional di masa depan. Yang ketiga, budaya dan tradisi. Budaya memiliki peranan penting dalam penolakan pernikahan beda agama. Banyak tradisi yang mengikat norma dan nilai tertentu mengenai pernikahan. Dr. Gita Wirjayawan mengingatkan bahwa pernikahan lintas budaya dapat mengancam kelestarian tradisi yang telah ada. Secara keseluruhan, sekali lagi, dengan tegas kami nyatakan sebagai standpoint pro terhadap keputusan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelarangan pernikahan beda agama. Kami dengan tegas menolak adanya pernikahan beda agama. Sekian dari kami, Akron Aklesia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.